Saya sering dengar kalau awalnya ibadah itu harus dipaksakan biar bisa istiqomah dan kecanduan. Tapi kalau dipaksakan apakah tetap berpahala? Karena saya sering dengar kalau salah satu syarat diterimanya amal ibadah itu harus ikhlas. Itu gimana ya Ustazah? Karena saya masih tertatih-tatih melawan hawa nafsu saya untuk satu ibadah tertentu. Karena kadang tuh kayak males dan ogah-ogahan gitu. Jadi begini nih ya, kita itu kalau beribadah itu memang harus maksa. Yang dipaksa itu adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita buat kita paksa untuk beribadah dengan ikhlas. Dipaksa itu bukan berarti nggak ikhlas gitu kan. Ikhlas itu adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru cara kita maksa adalah dengan mengingatkan diri kita betapa sangat perlunya kita sama Allah gitu. Itu caranya memaksakan. Memaksakannya kan juga bukan dengan yang kamu bawa bedil, kamu taruh di kepala kamu, kemudian sholat apa enggak, kalau enggak kamu saya bunuh, kan enggak kayak gitu modelnya gitu. Atau kita maksanya kan juga bukan dengan yang ayo sholat biar nanti kita dipuji orang, biar kita nanti urusannya gampang, kan enggak kayak gitu juga gitu kan. Kalaupun seperti itu kan kita akan bilangin sama diri kita kan seperti ini, yuk kita sholat biar Allah ridho sama kita. Nanti kalau Allah ridho segala urusan-urusan itu jadi gampang gitu kan. Nah itu cara memaksakan diri itu maksudnya adalah memaksakan kepada diri kita, karena memang nafsu ini nafsu ini seperti yang disampaikan oleh Nabi Allah Yusuf dalam surat Yusuf, wa ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu. Itu ada yang mengatakan bahwa itu adalah ucapan Nabi Yusuf, ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah ucapan Sayyidah Zulaikha, tapi yang pasti ucapan itu mengenai tentang hawa nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak akan membiarkan nafsuku. Innan nafsa la'ammaratun bisu, karena hawa nafsu ini akan selalu mengajak kepada keburukan. Gitu. Memang nafsu kita nih masih yang kayak beginian, ya akan selalu aja ngajakin kita kepada keburukan-keburukan gitu. Antara ngerjain sholat sama nonton, kita mungkin akan lebih memilih sholat sunnah ya, sama nonton kita akan lebih memilih nonton misalnya gitu, atau sholat sama tidur, kita akan lebih memilih tidur gitu kan. Antara membaca Al-Quran dengan kita misalnya scroll handphone gitu, mungkin kita akan lebih memilih untuk scroll media sosial kita gitu. Dan seperti itulah hawa nafsu kita ini masih akan lebih memilih hal-hal yang dia inginkan gitu. Dan nafsu kita itu belum menginginkan ibadah, karenanya mesti dipaksa. Sebab kalau misalnya dipaksa terus-terusan, itu nanti lama-lama dia akan menjadi terbiasa. Kalau udah terbiasa, dia akan menjadi orang-orang yang senengannya justru ibadah gitu. Dia nggak akan ninggalin ibadah tersebut karena memang sudah terbiasa gitu. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ibadahnya sampai dengan berapa ratus rakaat setiap malam, atau bahkan sampai sekarang ini saya masih ketemu orang yang setiap sehari sekali hatam Al-Quran di luar puasa ya. Sehari sekali hatam Al-Quran. Kemudian lagi ada yang setiap 3 hari sekali hatam Al-Quran. Kemudian ibadah-ibadah besar mereka lakukan. Itu semuanya juga pakai acara paksa. Dan kalau buat orang-orang yang kayak maksudnya yang tingkatannya di bawah mereka, dipaksa sekalipun juga nggak bisa ngerjain. Kayak misalnya setiap 2 hari sekali hatam Quran, setiap 3 hari sekali hatam Quran, dipaksa sekalipun teman-teman sekalian gitu kan. Jadi dipaksa sekalipun itu belum bisa meraih ibadah-ibadah seperti yang ibadahnya orang-orang besar-besar itu. Kenapa begitu? Karena orang-orang besar-besar itu mereka memaksa ibadah lebih awal dari kamu, dan mereka juga mendidik jiwa mereka lebih awal dari kita gitu, dan nggak gampang-gampang kalah. Teman-teman sekalian, kalau saya tanya kepadamu, amal sunnah apa yang sudah berhasil kamu istiqomahkan dari sejak bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang? Apa? Adakah di antaramu yang saya istiqomah tahajud nggak tinggal selama 10 tahun? Adakah? Adakah di antaramu yang saya istiqomah baca Al-Quran walaupun 2 lembar? Walaupun setengah juz misalnya gitu ya, udah saya kerjain selama 20 tahun? Siapa di antara kita? Siapa di antara kita yang selain sholat fardu, kita melaksanakan satu amal ibadah rutin nggak pernah kita tinggalin? Misalnya, saya duha Ustazah istiqomah selama 7 tahun terakhir nih saya nggak pernah lepaskan gitu. Kenapa kita nggak bisa ngerjain satu amal ibadah selama ini, selama continue terus-terusan istiqomah selama bertahun-tahun?
karena kita ini terlalu manjain nafsu kita, karena kita selama ini kurang-kurang dalam maksain hawa nafsu kita gitu, karena kita selama ini nggak mendidik hawa nafsu kita sebagaimana para ulama-ulama, para wali-wali mendidik hawa nafsunya. Mereka mendidik hawa nafsunya hingga bahkan ada di antara mereka seperti Habib Ja'far itu ya, itu adalah gurunya Habib Umar bin Hafid, teman-teman, bukan orang lama gitu ya, bukan para ulama-ulama yang lama-lama gitu. Habib Ja'far baca surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, 15 menit 10.000 kali gitu. Itu ibadah beliau, teman-teman sekalian. 15 menit 10.000 kali amalan beliau. Kenapa beliau berhasil meraih amal-amal ibadah yang luar biasa besarnya? Karena beliau memaksakan dirinya, mujahadah istilahnya ya, mujahadah. Dan ini dilakukan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, ini dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, ini dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i, ini dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau itu kabarnya memberdirikan setengah malamnya dengan ibadah, sampai kemudian beliau mendengar ada orang memuji beliau dengan mengatakan innahu qama lail kullah. Ini Imam Abu Hanifah nih yang berdiri seluruh malamnya dengan ibadah. Beliau kemudian memutuskan untuk memberdirikan seluruh malamnya dengan ibadah karena beliau tidak mau menjadi seseorang yang tidak seperti yang dipujikan orang-orang kepada beliau. Masya Allah. Imam atau jauh sebelum imam-imam ini, teman-teman sekalian, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, menurutmu orang yang gak pernah memaksakan diri, mereka paksakan diri untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Uthman ibn Affan alaihi ridwanullah membaca Al-Quran 10 juz setiap malamnya di dalam sholat beliau. Di dalam sholat beliau membaca 10 juz Al-Quran. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Umar bin Al-Khattab alaihi ridwanullah, setiap kali beliau ada amal ibadah yang beliau merasa berat, lelah atau apa gitu, beliau akan datang ke gurun-gurun pasir yang sangat panas, kemudian beliau akan guling-gulingan ya di gurun pasir yang panas tersebut seraya mengatakan, ya nafas, wahai diri, ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba, calon-calon penghuni surga, ya'malun bighair ma ta'mali. Mereka melakukan amal perbuatan tidak seperti yang kamu lakukan. Mereka meninggalkan dosa-dosa tidak seperti yang kamu lakukan. Gitu. Jadi beliau mendidik dirinya bahkan dengan memanas-manaskan dirinya di padang pasir panas kota Madinah ya pada masa tersebut gitu. Jadi para ulama-ulama, para imam-imam kita, para pendahulu-pendahulu kita, orang-orang soleh di jalan Allah, para wali-walinya Allah, as-siddiqin ya, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ini teman-teman saudaraku sekalian adalah orang-orang yang untuk beribadah itu diawali dengan mujahadah. Mujahadah itu bahasa gampangnya adalah paksakan dirimu. Ibadah apa sih menurutmu yang gak dipaksain? Maksa gitu. Anak kecil puasa, menurut kamu maksa apa enggak? Maksa untuk kemudian jadi terbiasa gitu. Kalau kamu nggak pernah maksain di masa-masa kecil kamu, pasti akan kamu berat melaksanakan puasa di masa dewasa kamu sekarang gitu. Terawih gitu, emang kamu pikir bisa dikerjain orang nggak pakai maksa? Maksa. Bahkan ibadah-ibadah wajib nih gitu kan, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kalau nggak pakai maksa dulunya di masa kecil, tetap berat dilaksanakan di masa-masa sekarang ini, teman-teman saya sekalian. Saya yakin pasti nih teman-teman yang mendengarkan saya ini pernah mengalami masa-masa di masa kecilnya yang kalau ditanyain sama orang tuanya, udah sholat atau belum gitu kan, jawabnya udah gitu, pura-pura, kadang pura-pura masuk kamar mandi, pura-pura wudhu, kemudian juga kayak yang kalau ditanyain sama orang tuanya gitu, sholat subuh, kita pura-pura Allahu Akbar, oh iya lagi sholat, udah gitu kan. Seperti itu teman-teman saudaraku sekalian gitu. Ada waktunya dimana orang itu memaksakan untuk kemudian menjadi terbiasa. Kalau dulunya di masa kecil kita sama yang fardu-fardu, nah sekarang saatnya bukan untuk membiasakan diri memaksakan terhadap perbuatan-perbuatan yang sunnah-sunnah. Sedekah, kalau nggak dipaksain nggak keluar tuh duit. Udah deh gitu, kita bukan orang yang terlahir dermawan teman-teman. Untuk mau sedekah itu kita mesti kayak ngebangun dulu pikiran, bahwa saya kepengen ngarepin surga. Harta yang sesungguhnya adalah yang kamu sedekahkan di jalan Allah. Itu yang akan kamu tetap mendapatkan balasannya ketika di hari akhirat nanti. Harta yang kamu sedekahkan sebenarnya adalah yang akan menjadi milikmu gitu. Itu kan namanya maksa. Kita
kita maksain diri kita bujuk-bujuk diri kita sampai kemudian dia menjadi mudah untuk melaksanakan amal perbuatan tersebut.